Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada awal penciptaan alam semesta beserta seluruh yang ada di dalamnya, termasuk atmosfer, planet, bumi, daratan, lautan, termasuk komponen-komponen lingkungan hidup di dalamnya, termasuk air, hutan, tanah, udara, dan lain-lain sebagainya. Pada awal penciptaan alam semesta ini, pada dasarnya semua berjalan sesuai sunnatullah yang telah digariskan kepadanya. Semua dalam keteraturan, ketertiban, dan dalam keharmonisan. Namun babak selanjutnya, setelah manusia diciptakan ke permukaan alam semesta ini, maka perlahan namun pasti kegoncangan dan ketidakseimbangan alam ini mulai terasa. Manusia dengan akal, pikiran, dan nafsu yang ada dalam dirinya cenderung untuk melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam maupun yang terkandung di dalamnya. Karena dengan nafsu dan keinginan yang kuat untuk memenuhi kehidupannya dan bahkan jiwa rakus, sifat rakus dan tamak yang ada di dalam dirinya, maka manusia cenderung melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Potensi sumber daya alam terus digali, dikaut, dan akhirnya mengalami kerusakan dan kegoncangan sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan kegoncangan alam semesta ini. Maka perlahan namun pasti komponen-komponen lingkungan yang ada di alam semesta ini perlahan mengalami kerusakan. Hutan, pohon-pohon yang ada di hutan terus ditebangi, dieksploitasi untuk bahan baku industri baik yang ilegal maupun yang legal. Air yang ada di sungai bahkan di lautan perlahan mengalami kerusakan karena terjadinya pencemaran limbah yang dibuang oleh industri-industri yang didirikan oleh manusia ke dalam sumber air. Air perlahan juga mengalami degradasi karena kualitasnya menurun dan kuantitasnya juga menurun. Begitu juga dengan komponen dan sumber daya alam yang lainnya. Terus digali, pertambangan terus digali ke dasar perut bumi, sehingga habis yang tidak bisa berkembang, lama-lama semakin habis dan punah. Udara juga seperti itu. Udara juga kalau manusia tidak ada di permukaan bumi ini, udara ini dan atmosfer ini akan terasa segar, tidak ada polusi. Tapi karena manusia terus berkembang dengan berbagai teknologi yang diciptakannya, menimbulkan polusi bagi udara, sehingga udara juga sudah melewati ambang baku mutu yang sehat untuk dihirup oleh manusia. Jadi pada umumnya semua komponen lingkungan ini sekarang ini mengalami degradasi. Ini sebagai salah satu bukti bahwa bumi dan seluruh yang ada di dalamnya semakin terpuruk, terdegradasi. Bahkan tidak ada komponen di dalam alam semesta ini yang semakin membaik. Semuanya menurun kualitasnya, baik udara, air, daratan, lautan, hutan, semua mengalami kerusakan.
Maka pameo atau istilah manusia sering menyebutkan, masyarakat kita menyebutkan bahwa bumi ini, alam semesta ini sudah tua. Sebenarnya kalimat tua itu tidak pas untuk disebutkan dalam alam semesta ini. Karena alam semesta dengan seluruh yang terkandung di dalamnya itu mampu memperbaikinya di dirinya sendiri, mampu meregenerasinya kalau tidak ada campur tangan mengintervensi oleh manusia itu sendiri. Hutan tidak akan pernah habis kalau tidak diganggu. Karena hutan pohonnya yang tua, tapi hutannya tetap dia lestari. Dia mampu melakukan regenerasi, akan tumbuh dengan sendirinya dengan subur bila tidak diganggu oleh manusia. Air juga seperti itu. Air itu walaupun keruh, tetapi dia bisa membersihkan atau menyucikan dirinya sendiri. Dia memiliki filterisasi yang secara otomatis dia lama-lama akan, air yang keruh dari gunung sana turun, dia akan lama-lama akan menjadi bening dan bersih sendiri. Karena ada ekosistem yang mempengaruhi sehingga kualitasnya semakin membaik. Tapi karena turut campur tangan manusia, maka alam semesta akan menjadi rusak. Oleh karenanya saya mau menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua, bahwa mulailah kita sekarang berbuat hal-hal yang kecil namun berdampak besar bagi kehidupan manusia di permukaan bumi. Merawat alam semesta, merawat atau menjaga bumi semesta alam ciptaan Tuhan ini, itu sama dengan menjaga diri sendiri dan anak cucu kita. Ketika kita menjaga atau merawat bumi ini, maka pada saat yang bersamaan di situ kita telah menjaga dan melestarikan alam semesta ini. Merawat bumi sama dengan merawat dan menjaga diri kita sendiri. Sebagai contoh kecil, iklim mikro. Kalau kita tinggal di tempat tinggal yang suasana lingkungan pemukiman kita itu bersih, tidak ada sampah, ada pepohonan, sejuk, maka kalau kita tidak membuang sampah, maka lingkungan kita itu akan terasa sejuk, indah, dan nyaman untuk ditempati. Tapi kalau kita membuang sampah, tentu sampah itu akan menjadi tempat berkumpulnya berbagai vektor-vektor organisme yang akan membawa sebagai vektor penyakit ke dalam manusia itu sendiri. Contoh, ada sampah membusuk, hinggap lalat, kecoa, dan lain-lain sebagainya, zat-zat renek yang ada, yang tinggal di tempat sampah itu akan menjadi penyebar penyakit, pembawa kuman ke dalam tubuh manusia, baik melalui makanan, air, dan juga lain-lain sebagainya. Ini contoh kecil. Jadi ketika kita menjaga bumi, itu berarti kita menjaga diri sendiri. Kalau kita tinggal di pemukiman, kita tanam pohon, pasti dengan sendirinya pohon itu akan menghasilkan O2, oksigen yang dihirup oleh manusia akan terasa sejuk dan segar. Dan pohon itu akan menyerap karbon, CO2 yang menyerap karbon, polusi-polusi yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor dan polusi dari pabrik-pabrik. Itu akan diserap oleh pohon-pohon itu. Dengan sendirinya lingkungan, secara mikro lingkungan kita itu akan lebih nyaman, enak untuk ditempati dan layak untuk ditempati. Dan selain itu, kalau pemukiman kita atau tempat tinggal kita itu banyak pepohonannya, maka air sumur kita akan lebih tercukupi di sepanjang musim dibanding dengan pemukiman yang tidak ada pohon dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpesan sekali lagi bahwa menjaga dan merawat alam semesta adalah menjaga diri kita sendiri.
Semoga bermanfaat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Gimana? Minum deh, Bang. Kan ada